hutan yang dingin, ada seorang laki-laki yang tubuhnya sedang sakit keras. Tubuhnya lemah, napasnya berat, tetapi ia tetap ingin berjalan. Siapakah dia? Dia seorang panglima, dia seorang pemimpin, dia seorang pejuang. Namanya adalah Jenderal Sudirman. Dan inilah kisahnya. Tubuhnya boleh lemah, tetapi semangatnya tidak akan pernah menyerah. Pada tahun 1948, Indonesia kembali diancam oleh Belanda, yaitu di Yogyakarta. Pada saat itu, Jenderal Sudirman sedang sakit keras, dan di sana terjadilah percakapan antar dokter dan jenderal. Dokter berkata kepada jenderal, "Jenderal, Anda harus beristirahat karena tubuh Anda dalam keadaan sakit." Jenderal menjawab, "Bagaimana saya bisa beristirahat sedangkan para tentara-tentara lainnya sedang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia?" Dokter menjawab, "Keadaan tubuh Anda, Jenderal." Lalu jenderal menjawab, "Saya memang sedang dalam sakit, tapi Indonesia juga sedang dalam kesakitan." Lalu dokter pun terdiam karena dia tahu yang di hadapannya adalah seorang pemimpin yang tidak mau meninggalkan pasukannya. Akhirnya jenderal memutuskan untuk pergi. Tapi jenderal tidak bisa berjalan seperti biasa. Jenderal harus pergi menggunakan tanduk yang sederhana. Bayangkan, seorang jenderal pergi meninggalkan kota bukan dengan kendaraan mewah, bukan dengan tempat tidur yang empuk, tapi hanya dengan tanduk sederhana. Dan di sana terjadilah percakapan antar prajurit dan jenderal. Prajurit berkata kepada jenderal, "Jenderal, mari kita beristirahat sebentar. Tubuh Anda pasti sangat lelah." Tapi jenderal menjawab, "Tidak, kita teruskan perjalanan." Prajurit menjawab, "Tapi jenderal, tubuh Anda." Jenderal pun menjawab, "Jangan khawatirkan saya, khawatirkanlah Indonesia." Lalu Jenderal Sudirman pun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Terkadang mereka harus berhati-hati karena musuh selalu mengintai, dan terkadang mereka juga kekurangan makanan. Terkadang mereka tidur beralaskan tanah, dan terkadang mereka berjalan menempuhi hujan. Jenderal Sudirman pernah berkata, "Wahai saudara-saudaraku, jangan pernah takut. Kita boleh kekurangan senjata, kita boleh kekurangan makanan, tetapi jangan sampai kekurangan semangat." Kata-kata itu sederhana, tetapi maknanya sangatlah dalam. Jenderal Sudirman telah wafat. Para prajurit-prajurit lainnya telah wafat. Para prajurit lainnya telah meninggalkan kita. Tapi tugas mereka belum selesai, karena selanjutnya giliran kita untuk melanjutkan tugas mereka. Kita tidak perlu